Ternyata arisan online masih laku jadi ajang tarik uang korban yang gampang kena iming-iming. Tonton videonya sampai akhir agar kalian jadi ngerti. Arisan online adalah sebuah konsep yang awalnya ditujukan untuk saling bantu dan bangun jejaring komunitas. Tapi sekarang jadi sasaran penipu yang nggak bertanggung jawab. Padahal udah berulang masih aja korban di berbagai tempat kena. Biasanya admin arisan menjanjikan keuntungan double yang dengan waktu singkat. Padahal itu caranya agar orang mudah tergiur dan segera transfer uang. Biasanya admin juga sering posting di WhatsApp story atau sosmednya soal transfer keuntungan ke rekening peserta arisan supaya nampak meyakinkan. Perfect. Nah, jika biasanya arisan dilaksanakan bersama tangga, teman, kerabat dekat, nah dengan sistem arisan online ini jadinya naik level. Kenapa? Karena banyak oknum yang menawarkan teman-teman online-nya di sosial media untuk gabung ke grup arisan online yang dikelolanya. Nice. Makanya kalau dulu sistem arisannya itu menggunakan pembayaran cash, lalu kumpul bersama-sama untuk lihat siapa yang akan dapatkan arisan tersebut hari itu. Nah, di arisan online caranya jadi cukup dengan memilih tanggal di grup arisan online tersebut dan melakukan pembayaran secara rutin kepada admin arisan online. Setelah itu tinggal nunggu kapan waktunya untuk dapat pencairan dana arisan sesuai tanggal yang sudah dipilih. Nah, benar-benar jadi kayak praktis banget kan? Tapi justru dengan hal yang simple dan praktis ini ternyata menyimpan peluang untuk turut menjadi korban penipuan. Karena nggak sedikit kasus penipuan arisan online yang makan korban sampai kerugiannya miliaran rupiah. Oh my. Nah, kasus penipuan arisan online yang ada di Blora itu senilai 43 miliar. Pada Agustus 2021 lalu, 21 korban penipuan arisan online melapor ke Polres Blora. Mereka mengalami kerugian mulai dari 35 juta sampai 43 miliar rupiah. Ketika itu arisan ini diorganisir oleh admin yang bernama Nilawati alias Lala yang berumur 25 tahun. What? Dia itu warga desa Sambong ya, di Kabupaten Blora. Bahkan salah satu korban arisan ya, yang namanya Rizky Riasandayani yang telah bergabung sejak Maret 2021 mendapatkan kerugian sampai 350 juta. Sebenarnya si Rizky ini udah mulai curiga ketika dia dan peserta arisan itu mendapatkan komisi selama 1 bulan terakhir. Ya, kecurigaan bertambah kuat saat pelaku sebagai admin arisan tidak bisa dihubungi. Bahkan dia dikabarkan juga sudah tidak berada di rumahnya. Jadi modelnya nih kayak nyari-nyari orang nih. Kalau bisa closing dapat peserta, dia dapat komisi. Nah, sebenarnya kasus di Blora ini bukan yang pertama kali. Karena kasus serupa juga pernah terjadi di Bandung ya. Ketika itu terpidananya bernama Safnida Fitri. Dia ini bikin grup di Facebook dan dulu masih ada BlackBerry Messenger. Nah, setelah anggota grup terkumpul, mereka akan mengikuti arisan online dengan transfer sejumlah uang ke rekeningnya si pelaku. Korban jelas kena bujuk rayu setelah diiming-imingi keuntungan sebesar 100%. Coba, nggak ada yang bisa ngasih keuntungan sampai 100% nih. Ini luar biasa, jadi gampang banget. Ya, dalam jangka waktu 1 bulan setelah ditransfer nanti akan dapat lagi 100% keuntungan. Nah, setelah arisan uang, Safnida juga mengadakan arisan sepeda motor dengan setoran awal 5 juta rupiah dan akan dapat keuntungan 25 juta rupiah setelah 1 bulan. Nah, jadi setelah setor 1 bulan kemudian
bakal dapat keuntungan 25 juta. Wow. Nah, bahkan setelah mendapatkan uang setoran senilai 1 miliar rupiah, Safnida tanpa izin mengikuti bisnis online menggunakan uang anggota tersebut sampai akhirnya dia udah nggak bisa lagi nih bayar uang anggota. Karena ini udah kayak money game. Dia pakai uang masuk ya yang baru dikasih untuk keuntungan bagi ke member yang lama. Dan ini terus berulang sampai kerugiannya 1,6 miliar dari 23 korban. Sebenarnya ini udah gampang kelihatan polanya. Cuma memang orang ini terlena dengan bujuk rayu dan juga memang nggak terekspos media. Nilai-nilai kerugian yang lebih kecil mungkin ada, bahkan mungkin ada yang besar. Tapi kalau kena kayak gini kan nyesek juga. Iya. Nah, kira-kira kalian masih menemukan nggak ada arisan online di sekitar kalian? Hati-hati Sobat BP, jangan sampai mudah dirayu untuk ikutan tanpa ada kejelasan. Mahkamah Agung sendiri sebenarnya sudah pernah punya putusan ya tahun 71 ya, dimana terkait dengan arisan itu kalau berakhir jangka waktu penyelenggaraan arisan, semua orang tuh harus terima haknya. Nah, jadi kalau ada yang belum terima haknya, maka penyelenggara arisan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP. Selain itu, para pelaku penipuan ya untuk yang online itu sekarang bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ya, yang ancamannya 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke Sobat BP, sebelum kalian ikut arisan online, cek dulu kredibilitas admin arisan online. Jangan sampai jadi korban penipuan arisan online yang kesekian kalinya. Share video ini agar yang lain juga ikut jadi ngerti.